Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita dan sekaligus untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita berupa ilmu dan pengetahuan. Semoga dengan mengamalkannya maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambahkan ilmu tersebut. Karena Nabi telah menegaskan, man alima man amila bima alima awrasahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang amilah, mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Karena ilmu itu dua macam. Ada ilmu yang diperoleh melalui kasab, melalui usaha, belajar, baca kitab, dengarkan ceramah, itu ilmu kasab, ilmu yang diperoleh melalui usaha. Ada ilmu yang merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini ilmu yang diperoleh dengan belajar. 'Allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajarkan dengan perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini ilmu yang Allah ajarkan secara langsung. Dialah Allah yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Seperti biasa saya bacakan satu wasiat dari 24 wasiat mursyid atau guru kami, Syekh Sayyid Abdul Rahim Assegaf bin Makkah, atallahu umrah wa baka'ahu wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Qala mursyiduna, ziyaratul kubur laisat lil ibari wa tazkiri bi ahwalil akhirati faqat,
walakin lid-du'a'i lil mauta wa limuwasalatil quwwatir ruhiyyah bil mutawaffa minas solihina aidan. Yang artinya ziarah kubur itu bukan hanya sekedar untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan mengingat kehidupan akhirat saja. Tapi ziarah kubur juga untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dan menyambungkan energi spiritual dengan orang-orang soleh yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan dalam wasiat yang ketujuh ini berkaitan dengan ziarah kubur. Kubur biasa juga dinamakan dengan alam barzakh. Alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Di dalam Al-Quran misalnya Allah SWT berfirman, wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka juga di hadapannya ada barzakh, ada dinding pembatas sampai mereka nanti dibangkitkan. Barzakh itu adalah alam pertama yang kita tempati setelah meninggalkan alam dunia ini. Ada beberapa alam yang sudah kita lewati dan ada beberapa alam yang akan kita lalui. Pada awalnya kita ini semua manusia ada di alam arwah, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliaulah yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dinamakan dengan An-Nur Al-Muhammadi atau Nur Muhammad. Kemudian dari situ menjadi Ar-Ruh Al-Muhammadi, Ruh Muhammad. Dan beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat itu pasti mendahului alam ini karena dia adalah wasita, ya, dia adalah perantara. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Di Al-Quran juga disebutkan berkali-kali ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah SWT menyatakan walahu aslama man fis samawati wal ard, dan hanya kepada Allah lah tunduk berserah diri semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Meskipun ada yang ketundukannya tau'an karena ketaatan, ada yang ketundukannya karhan karena keterpaksaan. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu semua tunduk kepada Allah. Yang pertama kali tunduk kepada Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah walid sekaligus walad, ya. Beliau adalah bapak sekaligus anak, bapak secara ruh dan anak secara jasmani. Dan itu diisyaratkan di dalam Al-Quran. Hanya tafsir-tafsir semacam ini jarang kita dapati pada tafsir-tafsir yang konvensional, ya. Yang menguraikan adalah para ulama-ulama sufi melalui tafsir isyarinya. Saya bacakan misalnya satu contoh di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman pada surah Al-Balad, Bismillahirrahmanirrahim, fala uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Maka saya, kata Allah, bersumpah demi negeri ini, yaitu demi kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad,
dan engkau ya Muhammad tinggal di kota ini, tinggal di negeri ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anak. Kalau kita cermati secara zahir mungkin timbul pertanyaan, mengapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah demi kota Makkah, demi Rasulullah SAW yang tinggal di kota Makkah, tiba-tiba lanjutannya demi bapak dan anak. Nah, para ulama-ulama sufi itu menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ demi bapak dan demi anak juga Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah walid, beliau adalah bapak secara ruh. Beliau disebut dengan Abul Arwah, bapaknya ruh. Tapi beliau walad, anak yang dilahirkan secara jasmani. Nah, kita kembali. Jadi kita semua ada di alam ruh. Lalu kemudian dipindahkanlah kita ke dalam rahim. Inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya tiap-tiap orang di antara kalian disempurnakan kejadiannya dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi alaqah dalam jumlah hari yang sama, ditambah 40 dalam 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah sekerat daging juga dalam jumlah hari yang sama, ditambah lagi 40 hari. Berarti sudah 120 hari. Setelah 120 hari yursal ilaihi malak. Diutuslah satu malak. Kalau bahasa Arab, kalau cuma satu itu dinamakan malak. Kalau malaika bentuk jamak, kalau banyak baru dinamakan malaika. Nah, cuma dalam bahasa Indonesia mau satu mau banyak kita tetap mengatakan malaikat. Kalau dalam bahasa Arab sebetulnya kalau baru satu namanya malak, bukan malaikat. Sehingga yang mencabut nyawa bukan malaikatul maut kalau dalam bahasa Arab, tapi malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut, karena satu. Diutuslah satu malak. Apa tugasnya? Dua tugasnya. Satu, fayumfahu fihi ruh. Jadi tugasnya yang pertama diperintah oleh Allah agar ditiupkan ruh ke dalam jasad manusia tersebut. Dan mulai ada ruhnya. Tugasnya yang kedua, yu'mar bi arba'i kalimat, diperintah untuk mencatat 4 hal. Apa saja itu? Allah perintahkan malaikat, uktub amalahu, catat amalnya, wa rizqahu, catat rezekinya, wa ajalahu, catat ajalnya, wa sa'idun aw syaqiyun, catat juga nanti dia akan bahagia masuk surga atau dia akan sengsara masuk neraka. Itu dua tugasnya malaikat. Salah satunya tadi meniupkan ruh. Jadi anak yang ada dalam rahim ibu setelah 4 bulan itu sudah ada ruhnya. Lalu kemudian pindahlah kita ke alam dunia ini. Pindah ke alam dunia. Ruh ta'alluq dengan badan kita. Ruh itu adalah jauharun musyrikun lil badan. Satu jauhar substansi yang menyinari tubuh. Tubuh kita ada zahirnya, ada batinnya. Apabila ruh itu menyinari dua bagian tubuh tadi, dia menyinari zahir, menyinari batinnya tubuh, maka seperti sekarang keadaan kita ini dalam keadaan sadar. Tapi apabila ruh itu hanya menyinari batin saja, tidak menyinari zahirnya, maka itulah orang yang tidur. Jadi orang yang tidur itu ruhnya hanya menyinari sebagian tubuhnya, batinnya saja, zahirnya tidak. Nah, kalau ruh itu sudah tidak menyinari dua-duanya, tidak menyinari zahirnya, tidak menyinari batinnya tubuh, maka kita namakan dia meninggal. Nah, pindahlah ruh itu, pindah ke alam barzakh. Ya, dinamakan juga dengan alam
kubur. Tapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwasanya ketika ruh pindah ke alam barzakh, maka kehidupannya lebih sempurna lagi daripada kehidupan di dunia. Itulah sebabnya dinamakan wafat. Wafat itu artinya sempurna. Sempurna. Coba misalnya dari segi bahasa, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diwafatkan pahalanya. Maksudnya disempurnakan. Jadi pada saat di alam barzakh justru kehidupan ruh itu lebih sempurna daripada di dunia. Kenapa saya sampaikan pengantar ini? Karena inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi ketika seseorang itu meninggal seakan-akan tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Dianggap kehidupannya selesai. Padahal justru dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kehidupannya lebih sempurna lagi. Ketika kita di dalam rahim, kehidupan kita terbatas. Ambillah misalnya satu contoh dari segi pandangan. Di dalam rahim pandangan terbatas. Begitu keluar ke dunia ini pandangan lebih luas daripada ketika di dalam rahim. Ketika pindah ke alam barzakh, pandangan itu justru jauh lebih luas lagi. Yang kita tidak bisa lihat di dunia, di alam barzakh bisa kita lihat. Di dunia kita tidak bisa ini melihat malaikat, Pak. Ya, tidak bisa kita lihat malaikat di dunia. Secara umum ya, orang biasa. Tapi begitu di alam barzakh, kita bisa lihat malaikat. Kita bisa lihat malaikat. Malaikat yang datang kemudian kita bisa lihat. Di dunia ini pas sekarang kita belum bisa melihat surga, belum bisa melihat neraka. Tapi di alam barzakh surga dan neraka itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Kalau orang-orang yang baik, orang beriman, neraka dulu yang diperlihatkan, itu neraka diperlihatkan. Setelah itu kemudian dikatakan kepadanya, seandainya kamu tidak beriman, ini tempatmu, ini neraka tempatmu. Tapi karena kamu beriman, bukan itu tempatnya, barulah diganti, diperlihatkan surga. Untuk apa, Pak? Supaya kita lebih bersyukur. Oh, alhamdulillah ya Allah, untuk saya beriman. Seandainya saya tidak beriman, itu tadi neraka tempat saya. Tapi sebaliknya, Pak, kalau orang tidak beriman, surga dulu diperlihatkan. Surga diperlihatkan. Setelah itu dikatakanlah kepadanya, seandainya kamu beriman, itu tadi tempatmu surga. Tapi karena kamu tidak beriman, bukan surga tempatmu, barulah diperlihatkan neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya. Api neraka itu diperlihatkan kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman seperti pengikutnya Fir'aun. Pagi petang diperlihatkan neraka. Sampai hari kiamat nanti. Wa yauma taqumus sa'a, dan setelah terjadi kiamat Allah perintahkan, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Sekarang saatnya masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksa neraka yang pedih. Jadi di alam barzakh itu kehidupan lebih sempurna lagi dibandingkan kehidupan yang kita jalani saat ini di dunia. Orang yang ada di alam barzakh bisa melihat kita di dunia. Kita di dunia tidak bisa melihat mereka di alam barzakh. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, jagalah kehormatan orang tuamu yang sudah meninggal, jangan permalukan mereka. Sebagaimana engkau menjaga kehormatannya, tidak mempermalukan mereka semasa mereka hidup. Artinya apa? Orang tua kita yang sudah meninggal bisa melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka jaga kehormatan. Orang yang ada di alam barzakh bisa mendengar apa yang kita ucapkan di dunia. Kita di dunia, Pak, tidak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan di dalam kubur. Suatu waktu Nabi bersama para sahabat pernah melewati kuburan. Terus Nabi bertanya, kuburannya siapa ini? Kata para sahabat, orang-orang musyrik ya Rasulullah. Alhamdulillah. Ada apa ya Rasulullah? Mereka sedang disiksa sekarang. Mereka sedang disiksa.
Kata Nabi, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan satu sama lain, saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan suara mereka, suara teriakannya kepada kalian. Tapi itu Nabi tidak lakukan. Nabi khawatir kalau kita yang hidup bisa mendengar suara orang yang disiksa di dalam kubur, jangan sampai nanti tidak ada yang berani menguburkan kalau ada orang yang meninggal. Sehingga Nabi SAW tidak melakukan itu. Nah, ini komentarnya. Maka disunnahkanlah untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Awalnya memang dilarang. Nabi SAW bersabda, kuntu dulu kata Nabi, nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Mengapa dilarang? Paling tidak dua hikmah yang disampaikan oleh ulama kita. Yang pertama, pada awal-awal keislaman masih ada praktek-praktek jahiliyah, praktek kemusyrikan yang dilakukan, seperti meminta kepada orang yang meninggal. Yang kedua, di awal-awal keislaman, orang tua para sahabat yang meninggal itu kan masih kafir, Pak. Masih kafir orang tua mereka. Belum banyak orang Islam yang meninggal. Maka Nabi melarang untuk ziarah kubur, kuburannya orang-orang kafir. Tapi setelah berlalu beberapa masa, sudah banyak juga orang Islam yang meninggal. Maka kemudian Nabi perintahkan ala fazuruha. Sekarang saya perintahkan kepada kalian untuk ziarah kubur. Nah, sekarang ziarah kubur lagi. Itu Nabi mulai perintahkan. Apalagi para sahabat juga sudah kokoh keimanannya, bagus akidahnya, tidak akan melakukan lagi praktek-praktek kemusyrikan di kuburan itu. Maka Nabi perintahkan. Perintah ini sunnah. Dan dia berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, saya tegaskan bagi perempuan, karena ada kelompok yang mengatakan yang disunahkan cuma laki-laki, perempuan tidak, perempuan dilarang. Tidak. Sunnah ini berlaku umum, laki-laki dan perempuan. Dasarnya apa? Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang sebaiknya saya baca? Maka Nabi ajari, Aisyah, bacalah Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai para penghuni kubur, dan sungguh pasti kami akan menyusul kalian. Seandainya perempuan dilarang ziarah kubur, Nabi tidak akan mengajarkan seperti itu kepada istrinya Aisyah. Dalil yang kedua, suatu hari Nabi ziarah kubur. Terus di pekuburan ada seorang perempuan, ada perempuan di situ menangis di kuburan. Maka Nabi kemudian menasihati. Nabi katakan, sabar. Perempuan tadi tidak tahu yang menasihati itu Rasul, karena dari belakangnya itu Nabi bicara sabar. Maka perempuan itu langsung berkata, kira-kira ya bahasa Indonesia, kamu pintar bicara, karena bukan kamu yang merasakan kesedihan ini, bukan kamu yang mengalami. Ya Nabi langsung pulang saja. Sahabat-sahabat yang ada di kuburan itu kemudian memberitahu perempuan tadi, kenapa bicara begitu? Rasul tadi itu. Akhirnya perempuan itu mengejar Rasulullah SAW sampai ke rumah Nabi, minta maaf kepada Nabi dan berkata, saya sudah sabar ini ya Rasulullah. Maka Nabi tegaskan, as-sabru, kesabaran itu inda sadmatil ula, ketika terjadi benturan pertama kali. Bukan setelah berlalu, tapi begitu terjadi sabar, itulah sabar sesungguhnya. Seandainya perempuan dilarang secara kubur, Nabi akan tegur perempuan tadi. Laki-laki, perempuan, semua disunahkan untuk secara kubur. Hikmahnya banyak. Di antaranya turikul qalba, membuat hati lebih lembut. Wa tudmi'ul ain, membuat air mata mudah berlinang. Wa tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kepada kalian akan kehidupan akhirat. Tapi bukan itu saja. Itulah sebabnya Syekh kami mengingatkan, ziarah kubur bukan sekedar untuk supaya kita yang hidup mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Bukan hanya sekedar supaya kita ingat akan
kematian. Tapi ziarah kubur juga ya, untuk doa, baik mendoakan orang yang meninggal maupun untuk kita sendiri. Karena berdoa di kuburan itu termasuk doa yang mustajab. Termasuk doa yang mustajab. Nah, kenapa bisa seperti itu? Asal kuburnya orang-orang soleh, kuburnya wali-wali Allah. Karena kuburnya orang-orang yang beriman itu adalah raudah min riyadil jannah. Dia adalah satu taman di antara taman-tamannya surga. Maka doanya mustajab. Ada lagi yang mengatakan, oh itu doa hanya untuk orang yang meninggal saja, bukan untuk kita juga ya. Salah satu doa misalnya yang diajarkan oleh Nabi SAW di kuburan, Allahumma ghafir lana walahum. Allahumma ghafir lana walahum. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka. Jadi bukan hanya untuk yang meninggal saja, tapi juga untuk kita ini yang masih hidup. Ampuni kami, ampuni mereka. Kemudian yang berikutnya, ziarah kubur juga untuk menyambungkan al-quwa ar-ruhiyah, energi spiritual, dengan orang-orang saleh, dengan wali-wali Allah SWT yang sudah wafat. Karena sekali lagi, ketika orang sudah wafat itu lebih sempurna keadaannya daripada ketika kita di dunia. Sebagian dari hal-hal yang gaib tersingkap bagi mereka, yang masih tertutup bagi kita. Maka silakan kita ziarah kubur, berdoa kepada Allah SWT melalui wasilah Rasulullah SAW dan para ulama, para wali-wali Allah SWT yang soleh. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan Allah SWT. Di dalam beberapa hadis secara sanad memang lemah, tapi jalurnya banyak sehingga bisa diamalkan. Disebutkan man zara qabra abawahi au ahadihima fi kulli jumu'ah ghufira lahuma wa kutiba barran. Barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya tiap-tiap Jumat, maka dosa keduanya diampuni dan anak itu dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Tiap Jumat ziarahi kuburan kedua orang tua, dosa keduanya diampuni, anak itu dicatat sebagai anak yang berbakti. Misalnya begini, ada anak waktu orang tuanya hidup dia tidak begitu patuh sama orang tua, bandel, nakal lah katakanlah seperti itu. Ketika orang tuanya wafat, kemudian dia rutin ziarahi kuburan orang tuanya, maka status anak itu di sisi Allah berubah. Langsung dia dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dicatat, oh ini anak yang berbakti kepada orang tua. Karena tadi rutin untuk menziarahi kuburan dari kedua orang tua. Selain kuburan orang tua, kuburan begitu juga dengan kuburannya orang-orang yang soleh, kuburan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena kubur mereka itu taman surga. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pengajian subuh ini saya kembali menegaskan bahwa mari kita jaga ini sunnahnya Nabi ziarah kubur ya, untuk membuat kita ingat akan kematian. Kemudian kita mendoakan keluarga kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyambungkan energi spiritual kita dengan orang-orang saleh, dengan wali-wali Allah SWT yang sudah diwafatkan oleh Allah SWT. Karena kita butuh bimbingan mereka di dunia dan di akhirat kelak, termasuk juga di alam barzakh. Saya kira itu dulu pengantarnya Pak. Seperti biasa, kadang-kadang banyak yang bertanya, saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan Pak, yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan,
Saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.